Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk pengembasan budaya positif yang akan saya hantarkan hari ini. Mohon maaf bahwa situasinya terbatas, tapi semoga ilmu yang kita sampaikan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya di sini sebelum kita mulai saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang bisa diterapkan kepada pembelajaran atau pembelajaran sikap siswa untuk kebiasaan baik. Nah, sebelum saya jelaskan, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang bisa kita terapkan untuk siswa untuk bisa menjadi kebiasaan baik atau tindakan baik yang bisa dimaksimalkan di kehidupan sehari-hari, seperti kita akan menerapkan sikap sopan santun, menerapkan sifat tanggung jawab dan sebagainya. Nah, budaya positif tidak lepas dari yang namanya disiplin. Bapak Ibu di sini pasti sudah mengenal yang namanya hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya akan memperkenalkan tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat monitor atau sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini Bapak Ibu pernah merasa di posisi yang mana? Di antara penghukum, pembuat orang bersalah, posisi sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah di posisi yang mana? Silakan masuk. Silakan masuk. Ya, kira-kira Bapak Ibu pernah di posisi yang mana? Apakah pernah menjadi seorang penghukum ketika murid melakukan suatu kesalahan, begitu? Ya, silakan masuk Ibu, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu mana? Silakan masuk. Alhamdulillah ya. Ya, Bapak Ibu kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, karena saya pun sama masih belajar ini. Ya, baiklah, kita kembali ke 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah kontrol yang sering kita lakukan ketika kita menghadapi murid. Nah, apakah Bapak Ibu sering menjadi seorang penghukum? Apakah Bapak Ibu sering menjadi seorang manajer? Gitu kan? Apakah Bapak Ibu sering menjadi teman atau membuat orang merasa bersalah? Kira-kira apa yang sering kita terapkan nih kepada murid? Posisi kita sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Ada murid yang melakukan kesalahan langsung, kamu ini, gitu ya, langsung dihukum dan sebagainya. Apakah sebagai manajer yang kita bertanya terlebih dahulu, kamu tuh kenapa dan sebagainya, ya. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita yang baik untuk menghadapi permasalahan yang ada pada murid? Apakah kita berikan hukuman atau konsekuensi atau kita lakukan restitusi? Nah, di sini saya akan memperkenalkan. Ya, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang utama adalah ini. Segitiga restitusi di sini adalah yang pertama kita akan menstabilkan identitas. Yang kedua, kita akan validasi tindakan yang salah, dan berikutnya menanyakan keyakinan. Di sini kita akan diajarkan menjadi seorang manajer terhadap murid atas kesalahan atau tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi, tapi kita lakukan dulu pendekatan. Yang pertama, menstabilkan identitas, seperti apa yang kamu lakukan ini benar, misalkan kenapa kamu melakukan seperti itu, seperti contohnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita tidak menunjukkan yang salah itu ini, tapi kita menarik murid untuk berbicara. Oh, yang saya salah itu ini Bu, ini Pak, begitu. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Di sini kita menanyakan apakah yang kamu lakukan sudah benar atau belum. Apa yang akan kamu gantikan untuk menggantikan kesalahan kamu seperti itu, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh kasus, mari kita diskusikan sejenak. Kasus pertama, di sini ada Vivi dan Natali telah melakukan perbuatan yang kurang sopan terhadap Bu Eni sebagai guru pengganti dari Bu Santi. Ya, jadi gurunya Bu Santi digantikan Bu Eni. Karena bukan guru biasanya, akhirnya Vivi dan Natali bersikap kurang sopan seperti itu. Nah, Ibu Eni melaporkan kepada Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi memanggil Bu Evi dan Natali, mengambil Vivi dan Natali untuk mengonfirmasi laporan dan menanyakan solusi yang akan diambil oleh Vivi dan Natali untuk perbaiki kesalahannya. Nah, di sini menurut Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh Bu Eni itu posisi yang mana? Dari 5 posisi tadi. Kira-kira posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai manajer? Sebagai manajer ya, karena di sini dijelaskan bahwa
mengkonfirmasi laporan Bu Eni dan menanyakan solusi yang akan diambil oleh Vivi. Di sini Bu Santi melakukan kegiatan posisi sebagai manajer dan juga melakukan kegiatan segitiga restitusi untuk menarik kesimpulan dari yang sudah dilakukan oleh Vivi dan Natali di sini. Nah, kira-kira langkah restitusi apa aja yang akan dilakukan? Di sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, seperti Ibu Santi memanggil murid yang bermasalah, gitu kan. Lalu menanyakan tentang laporan dari Bu Eni betul atau tidak dan sebagainya. Berikutnya validasi. Di sini tindakan yang dilakukan oleh murid divalidasi betul atau tidak, sehingga nanti murid mengakui bahwa mereka salah dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini tetap kita sebagai posisi kontrol guru, posisi manajer, kita tetap menanyakan. Jadi jangan kita yang memberikan kesimpulan, tapi murid yang bisa memberikan kesimpulan atas tindakannya, seperti itu, menghindari adanya tindakan penuduhan seperti itu, gitu ya. Ini untuk singkatnya. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua, Sabrina melakukan pelanggaran dengan datang terlambat dan memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, Pak Lukman sebagai guru piket memberikan hukuman kepada Sabrina untuk melepaskan sepatunya. Gak boleh dipakai sepatunya saat pelajaran. Sabrina meminta maaf dan memohon untuk tetap bisa memakai sepatunya, namun Pak Lukman tetap menghukum Sabrina. Tidak ada tidak ada solusi lain, dihukum saja. Sabrina pun mencoba mencopot sepatunya dan belajar seharian tanpa menggunakan sepatu. Nah, kira-kira di sini menurut Bapak Ibu yang sudah dilakukan Pak Lukman tepat atau tidak? Kira-kira menurut Bu Is kurang tepat. Kenapa, Bu? Tidak ditanyakan terlebih dulu kenapa dia memakai sepatu yang lebih. Nah, di sini berarti Pak Lukman punya posisi kontrol sebagai penghukum tanpa adanya kegiatan manajer, tanpa adanya menanyakan, tanpa adanya validasi, tanpa adanya segitiga restitusi, seperti itu. Dan di sini menjelaskan bahwa kondisi yang dilakukan Pak Lukman sebetulnya bisa saja, tapi efeknya mungkin akan memalukan bagi Sabrina, seperti itu. Ya, begitu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru dan segitiga diskusi. Semoga yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita menghadapi murid. Kita sama-sama belajar bahwa saya pun sama ketika menghadapi murid juga masih sulit menerapkan ini, karena kadang ketika beberapa masalah yang dihadapi itu sulit untuk diurai, seperti itu ya. Ya, tapi untuk kedepannya semoga kita bisa belajar bersama-sama lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.